Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini, karena pagi ini kami merasakan penyertaan-Mu. Hari ini akan kami tempuh dengan kemenangan karena kami adalah milik-Mu dan kami akan terus mengobarkan iman dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami juga ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian tertulis. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara yang terkasih, ada pernyataan yang indah sekali bahwa tiap-tiap kita adalah kepunyaan Allah. Timotius kepunyaan Allah, Anda kepunyaan Allah. Dan kita sudah tahu mengapa kita kepunyaan Allah, mengapa kita milik Allah, sebab sekali lagi kita diikut sertakannya dalam lingkaran kasih-Nya karena iman kepada Kristus, sehingga kita milik Allah. Manusia kepunyaan Allah. Dan manusia kepunyaan Allah itu yang telah menerima iman dan yang telah menerima kasih, juga seperti Timotius diminta untuk mengobarkan karunia Allah. Jadi ada yang diberikan Tuhan yang kiranya bisa berkobar-kobar. Nah, pertanyaannya untuk kita saudara-saudara ialah bagaimana agar karunia itu berkobar? Bagaimana agar kita kepunyaan Allah karena kasih Kristus, tapi juga selanjutnya ada yang berkobar dari kita karena kita kepunyaan Allah. Bagaimana caranya agar dia berkobar dan tidak diam, terbenam begitu saja? Jawabnya saudara-saudara jelas, yaitu kamu diperlengkapi. Kamu harus memperlengkapi diri. Dan bagaimana memperlengkapi diri? Selaku milik kepunyaan Tuhan. Dengan jelas saudara-saudara, pada 2 Timotius ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus mengatakan bahwa agar berkobar karunia itu, maka kamu perlu, Timotius, Anda dan saya, perlu karakter. Dan karakter itu apa? Jelas dikatakan berpendirian, sabar, kasih, dan tekun. Jadi saudara-saudara, perlengkapan yang dibutuhkan bagi kita, milik kepunyaan Tuhan, ialah kita mengembangkan karakter. Dan karakter itu antara lain teguh berpendirian, sabar, kasih, dan tekun. Mengapa perlu karakter? Karakter saudara-saudara bisa disebut dalam bahasa aslinya karasein, adalah semacam goresan, semacam hal yang menetap di dalam diri kita. Habits of the heart, kata orang Amerika, yang karena menetap di dalam diri kita nanti muncul sebagai kepribadian. Itu yang diperlukan, sebab dengan karakter dan dengan kepribadian, iman dan kasih tadi itu nyata dalam hidup kita, dan dengan itu muncullah apa yang disebut tadi, berkobarlah karunia itu dalam hidup kita. Nyata dan sungguh ada dalam diri kita. Ingat misalnya, seorang perempuan bernama Ruth, setelah dia memutuskan untuk percaya seperti iman mertuanya Naomi, dia mengembangkan karakter. Yaitu karakter apa? Dia teguh berpendirian, walaupun daerahnya berat, dia mengatakan kepada mertuanya, kita akan dapat hidup sebaik-baiknya kalau kita bekerja dengan teguh di ladang itu, di ladang gandum, dan mereka terberkati. Itu perlengkapan yang pertama, agar iman berkobar dalam karunia. Dan Ruth sebagai seorang perempuan, karena berkarakter mendapatkannya. Tapi ada yang kedua saudara-saudara, yang juga perlu memperlengkapi diri kita. Yaitu apa? Pada ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat.
Itulah perlengkapan kita yang kedua. Selain karakter, kita juga perlu memiliki bacaan, yaitu firman Tuhan. Dan dalam arti ini, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Sebagai Bapak, kita bisa belajar dari Abraham. Abraham tidak sempurna. Kita juga Bapak tidak sempurna. Tapi karena Abraham menempuh perjalanannya, mengakui kelemahannya, bahkan dia pernah ragu tentang anaknya, tapi karena dia terus percaya, dia mendapat anak walaupun dia sudah tua. Yakub adalah cerita di Alkitab juga sebagai bapa yang berjuang, yang harus melewati sungai Yabok, kakinya terpelecong, tapi dia akhirnya menang. Dan dia diberi nama Israel karena dia telah berjuang dan dia menang. Itulah perlengkapan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Kasih sudah dinyatakan, tapi agar karunia itu berkobar nyata, pegang dua hal dalam hidupmu. Yang pertama tadi, karaktermu, tunjukkan. Dan yang kedua, bacaanmu, firman Tuhan, Alkitab. Temukan di situ inspirasi, ilham untuk hidup sehari-hari. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini, kami tahu kami ini milik kepunyaanmu seperti kata firman-Mu. Tapi sebagai kepunyaanmu, kau meminta kami untuk memperlengkapi diri dengan karakter dan juga dengan bacaan-bacaan firman Tuhan yang menjadi ilham, inspirasi untuk hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Amin. Sepanjang umurku kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku, kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku, kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku, sungguh Engkau penolong hidupku, sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS